Halo, selamat sore Sobat Millennial and Gen Z. Bertemu kembali di program POV Times, di mana kita akan membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan dari sudut pandang editorial IDN Times bersama pemimpin redaksi Mbak Uni Lubis. Selamat sore Mbak Uni. Sore Gilang, sore teman-teman Sobat Millennial and Gen Z dimanapun kalian berada. Selalu jaga kesehatan di musim pancaroba ini. Ya, selalu jaga kesehatan. Mbak Uni, ada satu tema yang akan kita bahas mengenai banjir bandang di Sumatera, Mbak ya. Kita bahas lagi ya? Iya, betul. Karena kita bahas masih lagi. Berlangsung. Nah, Mbak, ini kan memasuki minggu kedua banjir bandang di Sumatera. Tentunya masih banyak yang belum tersentuh bantuan. Nah, padahal Presiden sudah 2 kali ketiga bahkan Mbak ke provinsi terdampak. Bahkan menteri-menteri juga mulai berdatangan. Nah, POV Times sendiri seperti apa Mbak? Ya, Presiden kedua kali kan ke lokasi ya. Jadi kemarin yang kedua adalah kemarin tanggal 7 ya, hari Minggu. Dan kita lihat kemudian memimpin rapat kali ini ke Aceh ya, disambut oleh Gubernur Aceh, Nangro Aceh Darussalam, Pak Muzakir Manaf. Kemudian ada rapat koordinasi dengan beberapa menteri di posko. Tapi ini pertama justru karena kebetulan kemarin Presiden ke Aceh dan kemudian kita melihat hasil dari pertemuan itu banyak disampaikan oleh Pak Muzakir Manaf. Kita mulai dulu dengan masih tetap menyampaikan rasa sedih, prihatin, berduka cita atas bertambahnya korban jiwa ya, yang sesuai dengan pengumuman yang setiap sore BNPB kan sekarang sudah lebih dari 900 meninggal dunia. Kemudian masih banyak 300-an itu masih hilang, artinya masih ada kemungkinan bahwa yang hilang itu mudah-mudahan yang hilang itu bisa ditemukan dalam keadaan sehat meskipun probabilitasnya mungkin semakin kecil karena ini kan sejak tanggal 26 November ya banjirnya kalau kita lihat, dan sekarang sudah minggu kedua masih banyak yang belum ketemu. Gubernur Muzakir Manaf pada saat itu menyampaikan bahwa misalnya di Aceh Tamiang atau berbagai tempat itu ada di mobil-mobil di mobil-mobil yang tenggelam oleh banjir itu mulai mengeluarkan bau-bau yang tidak sedap. Diduga itu karena kemungkinan ada jenazah-jenazah dari warga terdampak yang pada saat itu langsung dikena oleh banjir bandang yang seketika itu. Maka kemudian Gubernur Aceh juga kemarin kita lihat juga sudah menerima meskipun pemerintah pusat bahkan juga Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan belum membutuhkan bantuan dari negara asing, tetapi Gubernur Muzakir Manaf sudah menerima ada saya lihat 5 tenaga bantuan dari Cina yang punya keahlian untuk mendeteksi di mana lokasi-lokasi jenazah korban-korban yang masih tertimbun banjir ini. Nah, jadi dan dia mengatakan itu artinya jumlah korban akan bertambah terus. Dan yang kedua, dan ini yang menarik dan menurut saya ini benar-benar mestinya dalam tanda petik menampar kita semuanya. Pernyataan dari Gubernur Muzakir Mualim yang mengatakan bahwa mereka itu maksudnya korban meninggal dunia. Mereka meninggal dunia bukan karena banjir, tetapi karena kelaparan, starvation karena kelaparan. Karena apa? Jadi kalau kita lihat beberapa teman-teman yang di Aceh itu mereka mengatakan mereka seperti mengalami 2 kali tsunami. Yang pertama adalah tsunami laut tanggal 26 Desember 2004. Betul. Karena saya tanggal 27-nya sehari sudah tsunami langsung sudah mendarat di Banda Aceh. Pada saat itu misalnya pengalaman yang saya lihat, saya mendarat bareng dengan Pak Wapres Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla menggunakan pesawat pribadinya yang namanya Atirah, nama ibunya. Karena apa? Karena kebanyakan commercial flight pesawat
komersil baik itu pesawat punya kita ya, punya BUMN maupun yang lain itu kan masih dalam proses leasing. Asuransi tidak menanggung kalau terjadi, tidak mau menanggung kalau terjadi apa-apa karena bandara pada saat itu dalam keadaan rusak ya, banyak yang retak-retak apa segala macam karena gempa kan. Saat itu kan gempa dan kemudian tsunami. Nah, jadi Pak Yusuf Kalla mengambil risiko dengan terbang bersama pesawat jet pribadi keluarganya dan saya sempat ikut ya, bisa ikut ke sana tanggal 27. Itu perjalanan dari bandara kemudian ke tengah kota melewati jembatan Lambaro yang di situ sangat-sangat fenomenal. Sekarang sesudah tsunami itu sekarang menjadi tempat penguburan massal ya, jadi ribuan dimakamkan di situ. Itu pada saat itu sehari sesudahnya itu air tsunami sudah surut. Jadi sebetulnya jalanan utama dari bandara ke tengah kota karena kita kemudian menuju pendopo gubernuran itu kering, ya kering, tetapi jenazah ribuan jenazah itu kita temukan di kiri kanan jalan di sekitar Lambaro, ya Lambaro. Nah, kemudian kita menemukan yang ribuan juga di lapangan Belang Padang. Ini kalau untuk tengah kota Aceh, ya lapangan Belang Padang itu lapangan utama kayak alun-alunnya. Sebetulnya pendopo gubernur itu tidak jauh dari situ, tetapi pendopo gubernur alhamdulillah berdiri tegak. Sehingga kemudian itu menjadi tempat tujuan untuk koordinasi segala macam. Tetapi tidak jauh, hanya puluhan meter dari pendopo gubernur kita sudah bisa menemukan jenazah-jenazah korban-korban tsunami yang juga pada hari pertama itu belum bisa dievakuasi ya karena ya baru 24 jam ya. Nah, tapi itu bedanya langsung surut ya. Tetapi kata teman-teman yang menjadi warga terdampak bencana banjir pada saat ini, terutama yang teman di Aceh yang mengalami ya, ini seperti tsunami yang kedua, tetapi ini airnya adalah air dari sungai, banjir bandang. Dan kalau yang pertama tsunami laut itu langsung balik ke laut ya, tsunami itu kan langsung balik ke laut lagi ya. Ini tuh bertahan di situ. Baru mulai surut itu hari di banyak tempat yang mereka alami itu baru mulai surut di hari ke-6. Ini bukan kata Uni Lubis ya. Ini kata yang mengalami ya. Jadi ini lebih parah ya, lebih parah dampak yang dirasakan tanpa membanding-bandingkan. Yang itu korbannya hampir 200.000 ya. Tetapi yang mengalami itu karena lebih lama, ya, karena lebih lama dan kita di IDN Times berpikir ada banyak hal-hal yang membuat mengapa keinginan untuk ditetapkan sebagai bencana level nasional itu selalu muncul, karena mereka merasakan bahwa akses kepada makanan segala macam itu bahan pokok yang bisa menjamin kehidupan mereka dari hari ke hari sejak 26 November itu lebih sulit di beberapa tempat dibandingkan pengalaman pada saat 2004 di tsunami ya. Nah, karena sekarang jalanan terputus, jembatan apa segala macam ya. Nanti kita akan coba juga kontak dengan jurnalis IDN Times Yugo yang meliput langsung. Coba kita sambil kita ngobrol, kita kontak ya. Coba kita kontak. Kalau info terakhir Prayogo Utomo ini ada di Aceh Tamiang ya. Langsung, Mbak. Saat ini udah di Langsa. Jadi dia sempat di Aceh Tamiang, salah satu tempat terdampak paling parah ya. Ini mereka kita ada beberapa jurnalis IDN Times di beberapa tempat, termasuk yang di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Kita coba ya, mungkin nanti bisa dibantu. Bisa dibantu untuk kontak juga atau WhatsApp bahwa kita kontak. Nah, sambil kalau nanti ternyata sudah bisa, ini tadi memang sempat waktu kita kan ini teman-teman kalau Senin pagi itu ada rapat editorial setiap minggu di IDN Times. Jadi tadi saya
minta update dari Yugo. Tadi bisa, tapi barusan juga kita dapat kabar bahwa oh ya, saya sudah stabil, Mbak. Oke. Karena tadi ada sedikit gangguan sinyal kalau Prayogo Utama menyebut. Sekarang? Halo. Sekarang bisa nggak? Oke. Halo. Halo Yugo. Oke. Halo Uni. Ya, ini kita sudah on air ya. Kita sudah on air. Gimana kondisimu, Yugo? Sudah makan pagi ini? Alhamdulillah pagi ini sudah sarapan. Kebetulan base kami sama beberapa jurnalis kami memilih base di Kota Langsa. Kota Langsa ini sudah mulai normal dan perekonomian sudah mulai kembali berjalan lagi, sehingga tempat-tempat makan seperti coffee shop itu sudah mulai beroperasi kembali, Mbak Uni. Oke. Ya, ini teman-teman, ini adalah Yugo, ini adalah jurnalis IDN Times Sumut yang kamu sudah berapa hari? Awalnya kamu ke Aceh Tamiang ya, Yugo? Ya, saya sudah hari keempat hari ini untuk meliput kawasan Langsa dan Aceh Tamiang, Mbak Uni. Ya, oke. Terakhir kamu meninggalkan Aceh Tamiang, salah satu dari yang terdampak paling berat di bencana banjir ini, kapan dan apa yang kamu lihat di sana? Ya, saya semalam ataupun kemarin di hari ke-13 ataupun di 7 Desember 2025, saya itu baru keluar dari daerah Kecamatan Ranto Panjang, Mbak Uni. Di sana itu kondisinya sangat memprihatinkan. Jadi sama sekali belum ada distribusi air bersih semenjak awal banjir hingga hari ini. Itu warga semua berada di pinggir jalan berharap ada relawan ataupun bantuan dari pemerintah untuk suplai air bersih, karena di sana kami mendengar banyak cerita mereka itu hanya memanfaatkan genangan-genangan air yang ada, kemudian sumur-sumur yang masih bisa terpakai meskipun airnya jauh. Jadi mereka memanfaatkan air-air genangan ini baik untuk konsumsi maupun untuk mencuci baju yang itu terendam lumpur, Mbak Udi. Jadi kondisinya sangat memprihatinkan. Kami juga sempat bertemu beberapa relawan ataupun warga yang daerahnya tidak terdampak banjir, itu menggunakan mobil pickup yang sederhana dan menggunakan ember-ember, tong, itu membawa air dari kampung yang satu itu didistribusikan ke kampung yang terdampak. Jadi berapa jauh itu? Berapa jauh itu harus mengambil air bersih itu, Yugo? Jadi ada solidaritas warga di kecamatan yang lain. Saya lupa kemarin nama kecamatannya apa, tapi cuma jaraknya sekitar 15-an kilometer dari lokasi Ranto Panjang itu. Mereka itu bersolidaritas membawa sembako dan air bersih, dan kemudian itu didistribusikan walaupun hanya satu ember per kepala keluarga, dan itu menjadi pemandangan yang mengharukan gitu. Ada semangat warga bantu warga dan korban bantu korban. Begitu, Mbak Uni, kondisinya. Ya, jadi di Aceh Tamiang akhirnya bisa diakses lewat jalan darat. Gimana kamu waktu pergi kamu kan dari Medan, waktu 4 hari yang lalu ke Aceh Tamiang itu bagaimana? Karena banyak juga pertanyaan ke redaksi. Mereka-mereka yang mau membantu, yang tidak bisa mengakses kontak-kontak ke TNI atau Polri yang bisa membawa bantuan ke lokasi di sana dari Jakarta atau dari kota yang lain. Terus di sananya juga mereka melihat bahwa masih ada jalan terputus sehingga sangat bergantung distribusi kepada dropping udara dan juga laut. Gimana, ceritain deh waktu pas kamu dari Medan, kamu sampai Aceh Tamiang, terus kamu sekarang udah di Langsa, gimana tuh jalur untuk ke sana? Ya, kemarin saya waktu berangkat itu saya sudah menggunakan transportasi umum untuk menuju ke Tamiang. Jadi untuk transportasi umum dari kota Medan ke Tamiang ataupun ke Langsa itu sudah lancar operasionalnya. Meskipun di beberapa titik, seperti di Sumatera Utara itu di beberapa titik seperti di Langkat itu ada beberapa titik kemacetan karena
di Langkat juga terdampak banjir dan banyak warga yang mengungsi di pinggir jalan serta banyak warga yang meminta bantuan. Kemudian yang membuat macet itu adalah antrean-antrean panjang di SPBU yang masih sangat mengular. Di lapangan kita lihat seperti itu kondisinya. Tapi untuk menuju Aceh Tamiang dan Langsa sejauh ini sudah lancar. Jadi memang sudah bisa diakses melalui jalan darat, Mbak Uni. Ada info nggak kalau di Aceh yang belum bisa diakses lewat jalan darat tuh, ada juga mungkin di Tapanuli Tengah itu, apakah sudah bisa diakses dengan jalan darat? Kalau sementara untuk ke Aceh yang masih terputus kabarnya di daerah Biren, Mbak Uni, itu belum bisa menembus langsung ke Banda Aceh. Jadi harus memang mencari jalur alternatif lain. Walaupun jalur alternatif yang lain juga kabarnya masih terputus. Nah, kalau untuk Tapanuli Tengah, kabar terakhir dari rekan kita di sana baru bisa diakses dari jalur lain, itu via Subulu Salam. Via Subulu Salam nanti, Subulu Salam, kemudian keluar ke arah Mandua Mas dan masuk di Tapteng itu di daerah Sorkam. Nah, padahal itu aksesnya sangat kecil dan risikonya itu banyak jalan yang jurang dan saat ini masih sering hujan di Sumatera Utara, khususnya di bagian Tapteng. Aduh, saya nih merinding terus terang juga karena semalam saya kan belakangan agak susah tidur nih. Jadi sampai jam 1, jam 2 masih browsing. Ternyata saya ketemu postingan yang diposting, dia kasih tanggal di situ mungkin supaya jelas bahwa itu situasi terakhir. Ada banjir lagi setinggi pinggang itu di Subulu Salam ya. Jadi airnya naik lagi gitu ya. Tadi padahal kamu barusan bilang bahwa tadi untuk ke Tapanuli Tengah salah satu akses untuk ke sana itu lewat Subulu Salam ya. Tapi semalam teman dari sana, warga di sana posting dengan tanggal dan jam itu mereka banjir naik lagi. Jadi memang masih memprihatinkan situasinya ya. Ya, benar Mbak Uni. Kami baru tadi malam saya mendapat kabar kawan dari Kota Sibolga, itu yang bersebelahan langsung dengan Tapanuli Tengah, itu banjir naik kembali. Itu sekitar sepinggang juga tingginya, Mbak Uni. Jadi memang sangat mencekam kondisinya, belum lagi selesai satu bencana mereka harus menghadapi banjir susulan. Begitu juga di Tapanuli Tengah, Mbak Uni. Tadi baru saja saya mendapat kabar dari kawan jurnalis di Tapanuli Tengah, itu banjir juga kembali naik di beberapa titik, Mbak Uni. Yugo, waktu kalau waktu terakhir kamu meninggalkan Aceh Tamiang itu apakah listrik sudah nyala? Untuk listrik di Aceh Tamiang sama sekali belum menyala, Mbak Uni. Kemarin itu kamu meninggalkan kemarin ya? Tadi malam, berarti tanggal 7 malam. Hari Minggu. Padahal kemarin ketika Presiden kunjungan lagi ke Aceh, Menteri SDM Bahlil Lahadiah mengatakan bahwa 93% listrik di kawasan terdampak bencana sudah menyala. Tapi kamu semalam meninggalkan itu listrik belum menyala ya? Iya, kondisi Tamiang gelap gulita termasuk kecamatan yang baru saya tinggalkan semalam. Begitu saya membaca ada Menteri Bahlil mengklaim 93% listrik di Aceh menyala, saya langsung wawancarai warga di saat itu juga. Dan warga sangat kecewa dengan pernyataan Menteri Bahlil yang menyebut 93% itu sudah menyala. Karena mereka itu hanya memanfaatkan, karena lilin juga susah diakses. Mereka itu membuat lampu-lampu sederhana, kemudian memanfaatkan lampu yang lama, lampu ting. Kalau lampu yang untuk camping, anak pramuka zaman dulu itu ada lampu ting, itu mereka menggunakan bahan bakar solar. Dan bahan bakar solarnya itu diakses ataupun didapat dari hasil meminta-minta pengendara yang di jalan. Itu jadi mereka meminta sedikit solar untuk penerangan, dan mereka itu yang tinggal di jalan hanya mendapatkan pencahayaan dari kendaraan yang melintas, Mbak Uni.
Kalau makanan sembako bagaimana di wilayah yang kamu tahu ya? Berarti kamu ke Aceh Tamiang sudah 4 hari, kemudian hari ini di Langsa. Gimana soal sembako makanan? Kalau pengakuan dari beberapa penyintas seperti kemarin di Ranto Panjang, kalau untuk sembako sebenarnya sudah masuk beberapa kali, baik dari pemerintah, baik dari relawan, tapi untuk beberapa daerah terisolir itu baru beberapa sangat minim bantuan. Seperti kemarin di daerah Sekumur, ada satu kampung namanya daerah Sekumur yang dikabarkan itu kampungnya juga hilang, itu belum diakses oleh pemerintah. Jadi banyak relawan yang saat ini, banyak komunitas-komunitas itu lebih memilih mendistribusikan logistik itu ke daerah-daerah terisolir, Mbak Uni. Oke, jadi kalau relawan memilih ke terisolir karena mereka justru melihat kenyataan bahwa justru yang daerah-daerah terisolir ini belum terjangkau aksesnya oleh oleh pemerintah gitu ya? Benar, Mbak Uni. Oke. Kemarin di laporan ketika melapor kepada Presiden Prabowo, Gubernur Aceh itu juga mengatakan yang paling dibutuhkan saat ini, mungkin dia tidak menyebut sembako sudah ada memang, tapi mungkin distribusinya yang harus lebih cepat ya untuk bisa mengakses di kawasan terisolir, tidak menumpuk saja, meskipun tidak mudah juga sebetulnya mendistribusikan karena situasi banyak jalan-jalan dan pilot-pilot helikopter yang dari TNI dan Polri sudah bekerja 24 jam juga. Kita mengapresiasi ya, mengapresiasi dan tidak mudah untuk hover ya atau terbang serendah mungkin sehingga bisa mendrop bantuan tidak tanpa merusak ya, tanpa merusak seperti yang di awal-awal. Nah, Gubernur mengatakan yang diperlukan terutama itu adalah pakaian bekas, kemudian LPG 3 kilo ya, kemudian air bersih ya, kemudian kesehatan, nomor 1 kesehatan, nomor 1 karena memang dalam setiap bencana begitu melewati minggu kedua ini adalah fase kedua emergency, adalah sudah banyak sekali orang-orang yang sakit ya. Bisa dibayangkan kalau terendam berhari-hari dengan air banjir, terus kemudian tadi kita lihat juga dan kamu menyaksikan dengan mata kepala sendiri, tapi banyak juga tersebar di media sosial bahwa warga itu harus meminum air banjir ya, yang disaring ya, bahkan ada yang dicampur sama sirup gitu ya. Dan bahkan bayi-bayi yang juga harus meminum air banjir, pastilah itu bukan air yang baik ya. Jadi kesehatan, kemudian air bersih, kemudian LPG yang 3 kiloan, kemudian pakaian layak pakai karena pasti pakaiannya semuanya sudah hanyut, sudah rusak. Apakah memang seperti itu ya, Yugo? Ya benar, kondisinya sangat memprihatinkan di lapangan, khususnya tadi yang seperti yang disebut soal kesehatan. Karena seperti Tamiang misalnya, rumah sakit umum daerah Tamiang itu lumpuh total. Karena kita kemarin sempat ke sana mewawancarai satu perawat, itu kondisinya sangat memprihatinkan. Obat-obatan sudah tidak ada karena terendam, peralatan medis itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Sementara banyak pengungsi yang datang ke sana, jadi saking memprihatinkannya itu beberapa perawat di sana itu mengutip lagi obat-obatan yang terendam lumpur tapi masih dalam keadaan baik, itu kemudian dicuci dan diberikan sementara kepada masyarakat-masyarakat yang sudah mulai diserang penyakit. Dan memang pengungsi, para penyintas itu mengakuin penyakit itu sudah mulai datang. Kita kemarin sempat ke tenda-tenda penyintas, itu mereka sudah mulai batuk-batuk, ada yang mulai diserang juga dengan gatal-gatal, dan yang paling dikhawatirkan lagi itu khususnya pada anak-anak dan penyintas yang lanjut usia, karena banyak yang sedang sakit cuman tidak mendapatkan perawatan yang proper di tenda pengungsian. Begitu Mbak Uni. Belum ada ini, katanya Kementerian Kesehatan sudah membangun posko-posko kesehatan darurat. Kamu nggak ngelihat? Iya,
Kami kemarin ke posko utama di daerah Payabedi, itu di satu perumahan, dan memang lokasinya agak jauh dari Kuala Simpang. Itu posisinya di atas bukit, itu daerah yang tidak terdampak sama sekali. Kita melihat ada beberapa ada beberapa posko di sana, seperti untuk anak, dokter spesialis anak. Itu pun sepertinya dari relawan, karena itu ada saya baca sempat asosiasi dokter anak Asia itu yang berada bertugas di sana. Saya juga lihat beberapa itu. kali juga di tenda pengungsian itu beberapa tenaga medis relawan dari kampus-kampus, ada dokter koas juga yang ikut terjun ke lapangan untuk memberikan pelayanan kesehatan langsung ke tenda-tenda pengungsian. Begitu kondisinya, Mbak Uni. Ya. Terakhir, Yugo, kembali ke tadi yang kamu di awal bilang air bersih itu sangat-sangat dibutuhkan. Kalau dari pengalaman waktu tsunami ya, yang mana itu tahun 2004, di mana pengalaman kita untuk berhadapan ya atau ini dengan bencana waktu itu sangat minim. Langsung ketemu bencana yang luar biasa, dan mungkin sampai sekarang dalam 50 tahun terakhir itu adalah bencana yang dari segi jumlah korban itu paling besar, dan juga tsunami-nya. Nah, waktu itu yang banyak membantu air bersih itu adalah dari negara-negara asing yang memang memiliki teknologi ya. Saya ngelihat langsung karena saya kan agak lama tuh 6 bulan mondar-mandir di Jakarta ke Aceh ya waktu itu ya. Nah, itu justru yang penyediaan air bersih itu banyak disupport oleh dari negara-negara asing yang punya teknologi. Nah, kalau sekarang kamu udah ngeliat nggak di Aceh Tamiang itu ada dari pihak pemerintah yang sampai saat ini tidak mau menerima support dari negara asing? Apakah memang pemerintah sanggup untuk menyediakan air bersih? Ya, kalau saya lihat kondisinya di lapangan belum ada belum ada sama sekali saya melihat ada seperti bantuan dari asing, meskipun kemarin Gubernur Aceh bilang sudah ada relawan dari Cina. Itu sudah masuk untuk pencarian Ya, jenazah. Cina, dari Cina. Relawan. Tapi untuk air bersih itu belum ada, Mbak Uni. Nggak, dari pemerintah nih. Bahkan, dari pemerintah, kalau memang pemerintah belum mau menerima, tetapi apakah pemerintah Indonesia itu sudah bisa menyediakan kebutuhan air bersih itu? kalau saya melihat di belakang sangat minim upaya itu, Mbak Uni, karena seperti tandon-tandon yang harusnya disediakan di titik-titik pengungsian itu sama sekali belum ada. Oke. Yugo, terima kasih ya. Kamu baik-baik, jangan lupa jaga kesehatan dan juga jangan bekerja dalam keadaan perut kosong kalau memang bisa, dan sampaikan salam simpati kami dari IDN Times untuk warga di tempat kamu bertugas ya. Semoga ini segera ada perubahan signifikan dalam penanggulangan di masa darurat ini, sehingga warga terdampak segera bisa dalam kondisi yang lebih baik. Take care ya, Yugo. Jaga kesehatan selalu, Yugo ya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat bertugas kembali. Ya, makasih Mbak Uni. Sehat-sehat untuk kita semua. Amin. Ya, Terima amin. kasih. Nah, itu tadi adalah kita menelpon Yugo, jurnalis IDN Times di Hyperlokal Sumatera Utara yang sejak 4 hari yang lalu kita tugasi untuk melihat langsung dan meliput situasi di lapangan. Dia baru semalam meninggalkan Aceh Tamiang, salah satu kabupaten yang terdampak paling berat. Kita juga ada jurnalis yang di Aceh Jaya dan Biren. Tadi katakan Biren juga termasuk yang belum bisa diakses. Mudah-mudahan dengan ada jembatan Bele yang baru beroperasi satu kemarin itu bisa. Kemudian saya ingin mengupdate dari segi kesehatan karena tadi kita udah masuk fase kedua ya. Jadi memang banjir atau di setiap bencana, Gilang dan teman-teman, itu tenaga kesehatan juga jadi korban, ya. Tidak hanya rumah sakit, puskesmas sebagai pusat kesehatan primer ya yang paling depan, paling di rakyat,
tetapi Nakes, baik dokter termasuk nakesnya, tenaga kesehatan itu juga menjadi korban. Ini saya update ya data per 5 Desember 2025 ya. Jadi total kabupaten kota terdampak di Pulau Sumatera, semuanya yang Sumatera Barat, Sumatera Utara, kemudian Aceh, itu ada 50 kabupaten kota dari 75 kabupaten kota. Jadi ini mayoritas ya, dari 75 yang kabupaten kota di wilayah di 3 provinsi itu 52 terdampak ya. Dengan rincian kabupaten kota terdampak di Aceh 18, Sumatera Utara 17, dan Sumatera Barat 15 ya. Saya rasa ini jumlah kabupaten kota yang terdampak ini lebih luas daripada waktu tsunami ya 2024. Total korban kita mesti update ya, tetapi mungkin total titik pengungsian ada 1041 titik dengan sebaran di Aceh sejumlah 759 titik, 171 titik di Sumatera Barat dan 111 titik di Sumatera Utara ya. Kemudian ini datanya saya kutip dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan ya. Total pengungsi sebanyak 847.925 jiwa dengan jumlah pengungsi di Aceh 788.586 pengungsi. Jadi paling banyak ya. 36.994 pengungsi di Sumatera Utara dan 22.345 pengungsi di Sumatera Barat. Total fasilitas kesehatan yang terdampak sebanyak 31 rumah sakit dan 156 pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas ya. Jadi ada 156 puskesmas yang terdampak di wilayah yang terdampak bencana dengan rincian di Aceh ada 13 rumah sakit dan 122 pusat kesehatan masyarakat. Jadi dari luar biasa penurunan kemampuan untuk melayani luar biasa karena mereka sendiri juga terdampak ya. Di Sumatera Utara ada 18 rumah sakit dan 25 puskesmas yang terdampak. Di Sumatera Barat ada 9 puskesmas yang terdampak. Nah, fasilitas kesehatan yang sudah beroperasi dengan darurat itu di Aceh ada 7 rumah sakit dan 81 puskesmas ya. Kemudian di Sumatera Utara 15 rumah sakit dan 25 puskesmas. Sumatera Barat semua Vaskes sudah beroperasi ya per 5 Desember. Nah, Vaskes yang belum beroperasi Aceh ada 6 rumah sakit, ada 41 puskesmas. Di Sumut ada 3 rumah sakit. Puskesmasnya semuanya sudah beroperasi, Sumbar semua. Nah, terakhir puskesmas yang rusak berat itu semuanya ada di Aceh, ada 24. Jadi memang nah jadi tentu kita berharap bahwa kecepatan untuk merespon untuk problem kesehatan yang selalu muncul di fase kedua dari emergency relief atau penanggulangan bencana itu semoga benar-benar bisa, karena kita tidak mau nanti ada statement kalau tadi saya katakan bahwa Gubernur Muzakir Manaf mengatakan mereka korban meninggal dunia bukan karena banjir tetapi karena kelaparan ya. Artinya kalau misalnya makanan itu bisa sampai lebih cepat itu mungkin diharapkan korban meninggalnya lebih sedikit. Tapi jangan sampai, dan ini banyak terjadi di berbagai bencana di seluruh dunia, itu korban meninggal dunia karena terlambat mendapatkan bantuan kesehatan, medikal dan segala macam ya. Kita tidak ingin ini terjadi ya. Mudah-mudahan Kementerian Kesehatan belajar dari, nah ini sorry ya. Memang dari awal ini kan salah assessment dari kepala BNPB. Mungkin kepala BNPB ya dapat laporan dari anak buahnya ya. Sehingga pada tanggal 28 November dia mengatakan bahwa situasi mencekam hanya di media sosial saja ya. Padahal sebenarnya tanggal 26 kita sudah melihat memang di media sosial ya bahwa airnya air bah itu udah sampai ada bangunan-bangunan yang keseret apa segala macam ya. Tapi mungkin dia melihat bahwa dari situ tuh hanya mencekam di media sosial. Dan khawatir bahwa pada tanggal 27 November ketika Presiden mengundang rapat terbatas sejumlah pejabat,
termasuk membahas isu perubahan iklim. Itu laporan yang masuk kepada presiden itu adalah laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sehingga kalau misalnya ada banyak kritik terhadap kelambanan apa segala macam ya, karena asesmen awal yang sampai itu adalah cuman mencekam di media sosial. BNPB, Kepala BNPB by the way sudah minta maaf kepada Bupati, tapi dia belum minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia ya, dan seluruh korban terdampak, karena habis itu dia tidak bisa diakses sama sekali, termasuk di WhatsApp group. Jadi Gilang, teman-teman, itu waktu pandemi COVID itu almarhum Doni Monardo, Kepala BNPB saat itu, yang sangat-sangat bagus dan dirindukan kehadirannya dengan Pak Sutopo juga ya. Sekarang sebagai juru bicara yang penuh empati segala macam dan berdedikasi luar biasa, bahkan pada saat sakit pun sakit keras ya, masih melaporkan, mengupdate kepada publik lewat media. Itu membentuk namanya WhatsApp Group Kepala BNPB ex pemimpin redaksi, gunanya supaya kita bisa langsung melakukan cek fakta secara cepat ya, menginformasikan informasi lapangan, yang karena media ini pasti kan menyebar jurnalisnya ke berbagai untuk liput ya. Nah, langsung direspon 24 jam ya. Tapi kali ini dan habis begitu Bang Doni tidak menjabat lagi, itu grup sepi ya. Sepi, tidak ada interaktivitas, bahkan baru mulai muncul ada konversasi ya, percakapan tanggal 27 November, itu pun ketika ada jurnalis senior bertanya, ini ada update apa gitu ya. Tetapi Kepala BNPB, nama grupnya masih Kepala BNPB, tidak pernah merespons pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin dia agak keder sesudah pernyataannya. Tapi itu tanggal 27 ya, dia kan ngomong hari Jumat tanggal 28. Tapi saya dengar sampai kemarin dari teman-teman itu belum ada responsif sama sekali. Ini saja sudah menunjukkan di BNPB, dan saya yakin teman-teman BNPB yang di lapangan ya bekerja sangat-sangat keras dan luar biasa 24 jam yang di lapangan, tetapi kepala BNPB-nya elitnya ya seperti itu komunikasinya ya. Padahal belajar dari Great Asia Tsunami, waktu itu saya pergi ke Sendai Tohoku University seminggu belajar tentang pengalaman Jepang menangani tsunami yang sangat besar. Itu diperlukan ternyata salah satu great resetnya, salah satu reformasi yang mereka pelajari betul adalah ya sejago-jagonya ahli tsunami menjelaskan teknis ini itu, tapi ternyata dalam situasi bencana yang sangat-sangat penting itu adalah kemampuan komunikasi kepada publik, dan itu juga dipelajari oleh media di sana, termasuk NHK. NHK ini kan yang seperti kayak di sini TVRI lah. Bagaimana mereka bisa meyakinkan publik untuk benar-benar evakuasi. Nggak cuma dibilang bahwa oh evakuasi itu mereka sampai mengubah SOP-nya. Jadi mesti dilakukan, misalnya waktu itu ini tsunami akan mencapai 5 meter atau 3 meter. Nah, baru pada mau evakuasi misalnya. Itu adalah bagian dari pelajaran social engineering, kemampuan untuk meyakinkan publik ya, supaya mereka misalnya mau mengungsi. Tidak cukup tsunami tsunami setinggi akan datang jam sekian, gempa bumi sekian skala Richter, tapi tidak kemudian cukup detail untuk memaksa dalam tanda petik warga di daerah-daerah yang akan terdampak untuk evakuasi gitu ya. Jadi skill communication itu sangat-sangat penting ya. Ini yang kemarin itu kita gagap ya, dan sampai hari ini semua orang. Jadi kalau warga merasa ini kepada semua pendukungnya Presiden Prabowo ya, termasuk politisi-politisi, relawan-relawan, semuanya saya lihat di berbagai media sosial mereka mengkritisi yang mengkritik ya. Jadi mereka bilang bahwa ini yang banyak mengkritisi ini justru orang-orang yang tidak terdampak, kayak termasuk kita-kita yang di Jakarta. Yang dilupakan adalah bahwa yang tidak di lokasi pun kita punya koneksi hubungan
dengan mereka-mereka yang terdampak ya, apakah keluarga, apakah teman, apakah alumni di grup-grup alumni kampus segala macam itu komunikasi dari awal tuh luar biasa, minimal yang saya tahu ya. Lalu kemudian kita bagaimana kita kemudian ada teman kita terdampak, ada teman kita yang suaminya sudah meninggal, tinggal istri anaknya. Jadi kita semua semangat. Nah, ini tadi yang Yugo bilang tuh benar ya, yang menonjol dalam setiap bencana di Indonesia termasuk bencana kali ini adalah bantu korban, warga bantu warga. Warga jaga warga juga. Warga jaga warga, ya luar biasa ya. Tadi pagi saya WhatsApp sama Timi Al-Fatih Timur, kita bisa ya, kita lihat kan yang banyak viral itu kita bisa dengan Ferry Irwandi sudah ke lapangan mengumpulkan 10 miliar ya dalam waktu 24 jam ya. Tadi pagi saya cek sama Timi, co-founder dari platform kitabisa.com, sampai 4 hari yang lalu itu sudah terkumpul 31 miliar dari 300.000 penyumbang. Ya. Jadi orang-orang nih yang bilang bahwa wah cuman bisa ngeritik aja, ya jangan gampang. Ini namanya bagian dari komunikasi yang tidak berempati. Mentang-mentang kalian itu adalah bagian dari pemerintah atau jadi komisaris di BUMN. Karena di satu platform saja kita bisa, itu terkumpul 4 hari yang lalu itu 31 miliar dari 300.000 penyumbang. Ya. Jadi ini adalah bagian dari bantu warga. Dan itu baru dari kita bisa. Kita lihat banyak sekali ya, baik itu influencer, teman-teman di berbagai, tadi saya bilang di grup-grup alumni, teman-teman saya tahu ibu-ibu ibu-ibu orang tua murid, di semuanya itu benar-benar langsung tergerak. Cuma memang makanya tadi saya sengaja bertanya kepada Yo, gimana caranya mengakses? Ini jangankan warga biasa ya, ini ada orang dari pihak korporasi besar, bagian dari pemerintah yang nanya kepada saya, gimana tuh, apakah Tapanuli Tengah sudah bisa diakses? Jadi problemnya ini adalah banyak yang sangat concern untuk menyumbang, tetapi memang kali ini berat sekali untuk bisa mengakses ke lokasi. Nah, jadi makanya infrastruktur itu sangat penting. Gilang, saya mau cerita 1 menit aja ya. Bedanya gini. Waktu 27 Desember 2004, saya kan ikut Pak Yusuf Kalla, tadi saya katakan ya, Pak Yusuf Kalla membawa 4 menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan, ya, Menteri PU, dan kemudian Menteri Perumahan Rakyat. Sampai di sana kita ketemu sama ribuan jenazah di Lambaru, langsung ke pendopo ya. Jadi tanggal 26 pada saat tsunami itu ada laporan gempa di Aceh, tapi kita belum tahu apa yang terjadi di Jakarta dan seluruh Indonesia ya. Jadi sehingga pada saat itu media, termasuk saya, dikritik juga, kok TV, saya kerja di TV, kok TV tuh kalem-kalem aja, TV nasional nggak masang running tag, karena benar-benar nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi justru yang dapat informasi adalah TV internasional, karena dapatnya dari lembaga internasional ya, yang ada bencana di situ ya. Nah, kemudian ada gempa bumi ya. Tetapi Pak Yusuf Kalla pada saat itu sudah berinisiatif mengirim Pak Sofyan Djalil, putra Aceh yang menjadi menteri, dan Pak Mari Muhammad, almarhum pada saat itu menjadi ketua umum PMI. Sudah dibekali dengan telepon satelit, ya. Jadi ke sana, jadi pada tanggal 26 Desember 2004, kami kebetulan sejumlah Pemret bertemu dengan Wapres JK ya di sebuah hotel. Sekitar jam 9, saya kebetulan duduknya di seberangnya Pak JK ya, karena waktu itu kita Editors Club namanya ya. Pak JK menerima telepon ya, ternyata itu telepon dari Aceh, dari Pak Sofyan Djalil. Melaporkan bagaimana mencekam dan parahnya situasi di sana. Dan pada malam itu juga Pak JK mengatakan besok pagi saya akan ke sana, karena saya tahu, karena saya duduk di depan Pak JK, saya langsung bilang, Pak, saya ikut. Jadi jam 5:30 pagi kita udah di Halim ya. Sampai di sana siang,
Pak JK langsung terima laporan dan sudah melihat langsung karena dari bandara mampir ke Lambaro, mampir ke rumah sakit. Jadi Pak JK paling tidak sudah mendapatkan informasi situasi di lapangan dalam perjalanan ke Pendopo, langsung dapat laporan, langsung rapat. Rapat koordinasi. Jadi cepat ya. 24 jam. Sesudah terjadinya bencana sudah rapat koordinasi komando, Pak JK menelpon Presiden SBY yang sedang berada di Papua. Waktu itu Pak SBY dijadwalkan untuk tahun baru dari Papua ya, dari ujung barat Indonesia. Telepon koordinasi melaporkan ya, Pak Presiden langsung memberikan arahan-arahan termasuk mengerahkan semua ya, termasuk jembatan ide, perintah untuk membangun jembatan Bele, karena waktu itu saya ingat yang saya ingat banget yang Putusu ke Calang ya, itu sudah diperintahkan di 24 jam sesudah tsunami terjadi. Di siang itu di Pendopo. Saya ada di situ menjadi saksi dari rapat itu ya. Saya ingat waktu itu kemudian sudah rapat jam 2 gitu ditawarin makan siang. Makan siang tuh pakai nasi, kuah sop sama emping. Pak JK nggak nafsu makan, kita semuanya udah juga nggak nafsu makan ya. Karena kondisi ya Pak. Padahal ini di Pendopo yang notabene nggak terdampak, tapi tadi saya katakan 50 meter dari bawah sudah banyak jenazah dan semua toko-toko apa segala pasti tutup ya. Jadi nggak ada yang bisa bekerja lah. Yang bahkan tidak kena tsunami pun suasana kebatinannya pada saat itu warga di Aceh, warga di sana tuh udah benar-benar down ya, kaget, shock, sedih. Jadi ya kita nggak bisa mengharapkan bahwa jadi tadi Pak JK kayak gitu. Tapi cepat sekali, cepat pengambilan keputusan sama Pak Mari langsung oke, ini jenazah kan nggak mungkin dikafanin semuanya, ada ribuan ya, langsung digali di Lambaro, terus kemudian nyatakan itu udah bisa secara Islam itu bisa boleh kan nggak mungkin dimandiin juga kan, nggak mungkin dimandiin ya. Itu darurat, langsung darurat, langsung itu dimakamkan massal ya. Semuanya Pak JK sama Pak Mari, semuanya Pak Sofyan Jalil ikut. Jadi saya ingin mengatakan bahwa itu secepat itu reaksi ya. Jadi lebih bagus kalau penanganan bencana itu jangan underestimate, tetapi overestimate. Dan sikap meskipun belum tahu apa-apa, begitu tahu ada informasi ada gempa bumi, belum tahu nih kalau ada tsunami nih. Tapi waktu itu Pak JK sebagai Wapres sudah langsung mengirim Pak Sofyan Jalil dan Pak Mari Muhammad dan sudah membawa telepon satelit karena kan semuanya mati tuh ya. Sekarang bahkan udah lebih canggih, ada Starlink yang digratisin oleh Elon Musk ya. Jadi makanya waktu minggu yang lalu itu Gilang kan ada tuh komentar-komentar juga, ini nyala-nyalain lah, lambat, bukannya malah fokus malah bantuin. Enggak, tapi kita ini dari 2004 ke sekarang ya, heran aja kalau responsnya itu masih lambat, seperti tidak ada SOP, seperti tidak ada yang cepat bergerak karena SOP-nya udah jalan banget, nggak peduli apa itu namanya PMI lah ya. Dan tadi relawan-relawan, karena banyak relawan-relawan, ada Mercy yang pengalaman ya, turun langsung ke bencana mulai dari pada saat di tsunami Aceh dan jadi mestinya menjadi lebih baik. Jadi teman-teman, terutama para pendukung-pendukung pemerintah ini ya, jangan nyala-nyalain juga, jangan menganggap bahwa seolah-olah bahwa kami itu benci atau nggak peduli ya dengan kritik-kritik. Karena setiap kelambatan itu harganya itu adalah nyawa. Betul. Ya, kalau kita assessment-nya salah, berarti mempengaruhi kecepatan kita untuk merespon. Ya, meskipun akhirnya semua bilang, oh kita kan semuanya udah turun, apa segala macam. Bahkan Presiden sudah datang 2 kali ya. Kemudian menteri-menteri sudah Presiden datang, menteri-menteri juga ya saya dengar
kita lihat lah yang viral Pak Zulhas, yang nggak viral Pak Mensos, ada yang bertanya Pak Mensos kemana? Ternyata Pak Mensos sudah 2 kali datang ke sana, sekarang yang ditempatkan di sana adalah wakil Mensosnya. Memang sudah ada, tetapi itu fakta ya. Tapi faktanya tadi seperti laporan dari Yugo dan itu adalah menggambarkan pasti perasaan kebatinan dari para warga di sana, termasuk teman-teman jurnalis dari media yang ada di sana dan relawan, masih sangat belum memadai. Dan ini sudah memasuki hari ke-13 ya. Jadi itu sebetulnya ya, kita tidak ingin ada korban dan jangan juga berpikir bahwa kalau yang tidak posting di media sosial menyumbang itu berarti tidak menyumbang ya. Banyak jalur-jalurnya ya, tadi banyak cara dan nggak perlu juga pamer. Betul. Ya, nggak perlu juga pamer, kita selalu punya teman-teman, punya network untuk menyalurkan bantuan supaya jangan ada yang merasa bahwa ini cuma teriak-teriak tapi lu kan nggak nyumbang gitu kan. Nggak juga ya, tadi saya katakan di platform kitabisa.com 31 miliar 4 hari yang lalu dari 300.000 ya, jadi kita salut juga, kita senang juga ada platform kitabisa.com ya. Itulah kira-kira Gilang, agak kepanjangan gue ngomongnya ya, banyak banget yang pengen gue update. Berapapun nominalnya sangat berharga. Dan nggak perlu juga dipamerin ya, nggak perlu juga dipamerin, nggak perlu dijudge apa segala, bahkan kalau tidak mampu untuk menyumbang, karena nggak semua orang dalam kondisi baik-baik, mendoakan saja itu sudah membantu. Dan saya tahu banyak teman-teman yang benar-benar menempatkan ya warga terdampak korban bencana ini dalam doa-doanya hari-hari ini ya. Nah Mbak Uni, ke pertanyaan terakhir, kalau kita lihat sebelumnya banyak kayu gelondongan yang terjadi saat banjir bandang, termasuk masyarakat menyoroti pembalakan liar ahli fungsi lahan hutan, terutama menjadi lahan sawit. Bahkan termasuk menteri dan politisi pendukungnya mulai membela diri. Kalau kita dari POV Times sendiri seperti apa Mbak? Ya, ini saya juga di WhatsApp nih sama Pak Zulhas. Pak Zulhas itu memberikan, rupanya dia membuat konten atau penjelasan yang sifatnya membela diri ya terhadap tudingan bahwa dia ketika menjadi Menteri Kehutanan 5 tahun di era Presiden SBY itu melepas 1,6 juta hektar hutan ya. Jadi dia kasih judul fakta 1,6 juta hektar hutan era Zulhas murni tata ruang bukan izin kebun sawit. Dia kasih tuh, memang sekjennya yang zaman itu juga udah ngomong kemana-mana. Kemudian Raja Juli Antonio, Menteri Kehutanan sekarang juga bilang di mesa saya belum ada izin dan segala macam ya. Lalu dia sempat ya itu juga. Jadi lagi-lagi ini soal komunikasi ya. Tapi gini, kalau kami melihatnya, kita melihatnya Gilang, bersalah itu bukan cuman melakukan, tapi juga membiarkan ya. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang Menteri Kehutanan sekarang mengatakan bahwa ini izin itu jadi berlipat-lipat ya. Berlipat-lipat itu di 5 tahun terakhir ya. 5 tahun terakhir sebelum 2024. Kenapa dia sebut sebelum 2024? Karena itu masih bukan era dia kan baru 2024 ya, Oktober ya. Dia bilang gini, ini saya biar nggak salah nih, salah ya. Dia bilang Menhut Raja Juli buka data deforestasi hutan RI, faktanya makin parah, meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Berarti 5 tahun terakhir kan eranya menterinya Ibu Siti Nurbaya, Presiden Jokowi. Betul. Ya, ini yang ngomong menteri nih ya. Jadi dari menteri sekarang ngomongin 5 tahun terakhir, tapi dia nggak berani nyebut siapa menterinya. Saya sebut aja, udah jelas semua orang seluruh Indonesia juga tahu bahwa menteri sebelum Raja Juli adalah, dan dia menjabat menteri selama 10 tahun di era Jokowi, namanya Ibu Siti Nurbaya ya. Nah, jadi sebetulnya dari ini memang persoalan deforestasi, buruknya tata ruang ya. Parahnya alih fungsi lahan, sehingga banyak hutan tutupan yang kemudian beralih fungsi menjadi kota, pemukiman, dibilangnya karena sawah,
bahkan kemudian sawit, itu sudah terjadi berpuluh-puluh tahun sejak era Presiden Soeharto. Karena berpikirnya lebih ke ekonomi, bukan kepada keselamatan dari ekologi, ya. Jadi ini memang bukan satu pemerintahan aja, itu benar. Bukan satu Menteri Kehutanan saja, itu benar. Tetapi masalahnya adalah dari pemerintahan ke pemerintahan, dari Menteri Kehutanan ke Menteri Kehutanan, dan ini bukan cuma urusan Menteri Kehutanan ya, ini adalah pemerintah daerah juga, menteri, kalau soal tambang ini adalah Menteri zaman Orde Baru namanya Menteri Pertambangan dan Energi, sekarang namanya Menteri Energi Sumber Daya Mineral, dari Menteri Lingkungan Hidup juga tidak dilakukan koreksi. Nah, kalau tidak dilakukan koreksi, misalnya, dicabut deh. Kalau ternyata kalau ternyata memang sebagai Menteri Kehutanan atau Menteri Lingkungan Hidup atau Menteri Pertambangan ini merusak lingkungan, bahaya, ya, ya dicabut. Tapi kan ini misalnya yang 12 ya, ini kan sebelumnya pejabat kehutanan aja ya, Dirjen, sempat bilang bahwa kayu-kayu gelondongan itu bukan hasil dari pembalakan, benar nggak? Ada statementnya kok, ya kan? Dia sempat ngomong seperti itu, ya. Seolah-olah itu adalah secara alami aja, ya kan? Ya tapi terlalu rapi guys. Bahkan ada yang nomornya juga, Mbak. Ada nomornya juga, ada rapi banget potongannya. Iya elah, itu mah nggak perlu orang yang agak pinter-pinter ya. Itu warga biasa yang masih punya akal sehat, itu langsung bisa mengatakan bahwa itu bukan. Nah sekarang kemudian 12 perusahaan yang diduga di 12 lokasi. Kalau ada banjir ini apa 12 itu bakal kena? Itu yang kita maksud. Ya, kesalahan itu bukan hanya melakukan atau misalnya memberikan izin, tapi membiarkan tidak dalam 1 tahun terakhir ketika dia menjabat, dan itu berlaku untuk pejabat-pejabat sebelumnya ya, bahkan ada yang menjabat 10 tahun, malah 5 tahun terakhir makin parah. Membiarkan saja itu juga ikut bersalah. Ya, jadi boleh saja saya menerima nih WhatsApp dari pejabat-pejabat, dari menteri-menteri yang membela diri, bukan di zaman gue nggak ada. Ya tapi apa yang dilakukan pada saat Bapak dan Ibu menjabat? Dan sekarang bahkan Menhut yang sekarang, apakah akan mengevaluasi yang 12 izin itu kalau tidak ada banjir bandang ini? Ya, jadi apa? Masa mau menunggu ada korban-korban, ya, korban jiwa jatuh, baru melakukan evaluasi? Dan kita mesti hati-hati nih, jangan sampai ini baru komitmen untuk meredakan kemarahan dari warga terdampak dan publik. Nanti sebulan lagi, diam-diam ternyata ternyata kita udah evaluasi, ternyata nggak ada masalah. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, ini kita mesti kawal, ya. Jadi ini kalau ini tidak dijadikan momentum untuk betul-betul, ya, mengubah secara drastis paradigma dari semua pihak, dan dalam hal ini yang punya izin kan pemerintah pusat dan daerah, untuk betul-betul supaya jangan terulang lagi, ya. Seminimal bahwa hutan, ya, area yang dari hutan tutupan itu kan multi vegetasi ya, mulai dari tumbuhan yang tinggi, dan begitu ada air hujan dengan intensitas yang extraordinary besar, ditapis bertahap sampai ke yang tanaman yang menutup ke tanahnya langsung, sehingga jadi itu ditapis. Makanya kalau monokultur kayak sawit itu kan ya dikit, jadi nggak bisa menapis, mencegah semuanya itu untuk seperti yang kalau hutan tutupan. Ya minimal kita ingin tahu nih Pak Prabowo, Pak Presiden, ya, tahun 2026, setahun dari sekarang coba dilaporkan ke publik Indonesia
berapa reforestasi hutan tutupan yang dilakukan di 3 wilayah yang terdampak banjir parah, ya, plus yang lain, ya. Kalau ternyata sama aja, artinya tidak ada behavior paradigma yang berubah. Dan sedihnya kita tinggal menunggu bahwa bencana-bencana yang seperti yang sekarang dialami oleh warga di Pulau Sumatera, di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat itu akan berulang kembali. Jadi kedatangan 2, 3 kali, 4 kali, segala macam itu menjadi tidak akan ada manfaatnya kecuali untuk sekedar menunjukkan kepedulian sesaat kalau ini tidak diikuti oleh perubahan yang sangat drastis, ya. Sanksi tegas kepada yang bersalah, bertanggung jawab, dan perubahan termasuk soal tata ruang, ya. Tata ruang kita udah berantakan, jelek banget, hutan tutupan jadi pemukiman apa segala macam. Kemudian karena sudah terlanjur dihuni, lalu seperti yang di Tesonilo itu, kemudian kalau misalnya akan dikembalikan sebagai wilayah hutan, kemudian warga yang di sana mulai muncul kemudian isu hak asasi manusia, karena kita udah tinggal di situ. Itu yang salah juga bukan warga dari awal, karena dibiarin, ya, karena pembiaran dari awal ketika dia sudah tinggal berpuluh-puluh tahun di situ, hidup di situ, lalu sekarang mau dikembalikan ke wilayah hutan, itu jadi masalah. Selalu seperti itu, seperti itu. Jadi harus ada solusi yang tidak merugikan untuk warga yang sudah tinggal di situ, ya. Nah ini yang kita pengen lihat nih. Jadi dan biasanya suka lupa, Gilang, 2 bulan dari sekarang udah sibuk lagi dengan program yang lain, ya, termasuk program-program prioritas misalnya, ya. Jadi ini yang kita harapkan bahwa ini betul-betul menampar kita semuanya, termasuk warga, termasuk media, ya, harus terus-menerus mengawal, ya, mengawal seperti ini. Dan tamparan ini harganya luar biasa mahal, karena harganya adalah paling tidak lebih dari 900 nyawa saudara-saudara kita yang terdampak korban di 3 provinsi. Dan ini berlaku di semua wilayah di Indonesia, Mbak, ya, tidak hanya di Sumatera. Ya. Kita kawal bersama. Tapi kita melihat bahwa yang rusak banget kan, ini kan yang banyak yang seperti itu di Kalimantan juga, di Riau juga, tapi terutama di semuanya lah, ya. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk episode kali ini. Kita bertemu kembali di POV Time selanjutnya. Sampai bertemu dan salam sehat selalu. Salam sehat, ya.